Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar bareng tentang apa amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan di dunia. Poin yang pertama yang ingin saya tegaskan adalah amalan yang terbaik adalah amalan yang terbatas waktunya. Misalnya begini, saya misalkan agar lebih bisa dipahami. Saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Maka apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah beribadah puasa. Subhanallah, wanita-wanita muslimah yang ia ketika datang bulan Ramadan beribadah kepada Allah, puasa Ramadan, saum Ramadan. Wanita-wanita muslimah yang ketika datang bulan Ramadan ia jaga salatnya. Wanita-wanita muslimah yang datang bulan Ramadan misalnya dia taati suaminya di sepanjang hidupnya juga. Kemudian dia jaga kemaluannya. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kelak wanita muslimah ini kalau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat, Allah akan mempersilahkan baginya untuk bisa masuk surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Kira-kira kalau boleh saya tanya ibu-ibu, siapa cita-citanya yang ingin masuk surga? Acungkan tangan. Wah, Masya Allah semua ya. Pengen gak sih kita besok di akhirat itu Allah berkata kepada kita, ibu, engkau dulu di dunia datang bulan Ramadan berpuasa. Engkau dulu ketika di dunia salat 5 waktu. Engkau dulu ketika di dunia berbakti kepada suamimu. Engkau dulu ketika di dunia menjaga kemaluanmu. Maka kata Allah, masuk dari pintu surga manapun yang engkau kehendaki, masuk. Kira-kira bahagia enggak orang yang demikian, Bu? Bahagia. Rasulullah SAW pernah bersabda, subhanallah, ini yang mesti kita ingat-ingat. Karena hadis ini hanya spesial untuk kita kaum wanita. Kata beliau, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau ada wanita muslimah yang salat 5 waktu. Lihat di sini Rasulullah SAW nggak mengatakan harus ditambah dengan salat sunnah. Ya, salat sunnah itu boleh, tapi ada tapinya ya, kita perbaiki dulu salat wajib kita. Kemudian kalau kita sudah benar salat wajib kita, kita tambah ibadah sunnah kita. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa shamat syahruha, dan beribadah puasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, dia taati itu suaminya. Subhanallah. Maka kelak wanita-wanita muslimah yang telah memenuhi 4 syarat ini bisa masuk dari pintu surga manapun yang ia kehendaki. Jujur ya Bu, mana yang paling berat dari keempat kriteria yang tadi saya sebutkan? Masya Allah, taat kepada suami kita. Subhanallah, karena beratnya mentaati suami, Bu, hadiahnya nggak kaleng-kalengan. Hadiahnya surga, bisa masuk dari pintu manapun. Artinya mentaati suami kita di dunia itu adalah sebuah keniscayaan. Ketika suami kita tidak memerintahkan kepada kita sesuatu yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita taati. Ketika ada sesuatu yang mungkin menurut kita itu tidak nyaman, ya, maka kita harus bersabar. Banyak ibu-ibu tuh kalau tanya, bawaannya curhat. Ustazah mau tanya, suami saya begini terus. Terus pertanyaan saya balik lagi, sebenarnya ibu masih cinta nggak ke suami? Ya cinta Ustazah, katanya. Tapi gimana ya, kayaknya berat untuk taat. Sekarang ibu mau sabar, saya bilang ya, pahalanya surga atau mau dilepas suaminya? Ya sabar Ustazah. Tapi sabarnya sampai kapan? Sabarnya sampai Allah cabut nyawa ibu 2 menit lagi. Allah cabut nyawa ibu, sabar tuh 2 menit kan, sayang kan, 2 menit lagi loh. Ibu ada nggak yang tahu kita jam 10 nanti kembali kepada Allah? Kan nggak ada yang tahu. Maka 2 menit lagi ibu sabar, ibu dapat surga. Setengah jam lagi ibu sabar taati suami, ibu dapat surga. Karena itu Masya Allah, taat ke suami itu subhanallah sebuah amal salih bagi kita para istri yang seharusnya kita fokuskan. Karena yang namanya suami kita itu naruki wa jannatuki. Kata Rasulullah SAW, taat kepada suami kita itu ibarat suami kita itu neraka kita atau surga kita. Maka lihat kondisi kita kepada suami kita, posisi kita di hadapan suami kita itu seperti apa. Kalau suami kita ridho, Bu, maka kelak kita akan diberikan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau suami kita murka, suami kita tidak ridho, maka wal'iyadzubillah, banyak perempuan-perempuan yang akhirnya dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Karena kita sekarang berada di bulan Ramadan, amalan apa yang bisa kita lakukan? Salat tarawih.
Karena salat tarawih ini nggak ada dilakukan di luar bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan adanya qiyamul lail, menghidupkan malam, adanya salat tahajud. Walaupun mirip salat tarawih itu ada dengan salat tahajud, tapi biasanya kaum muslimin ketika berada di bulan Ramadan mereka itu semangat untuk menjalankan ibadah salat tarawih. Apa yang bisa kita lakukan lagi di bulan Ramadan? Amalan apa yang bisa kita lakukan? Memperbanyak membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan memiliki tujuan untuk bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Kita itu sedang berjalan, ibu-ibu. Semua diri kita sedang berjalan menuju tempat tujuan kita, kampung halaman kita, yaitu negeri akhirat. Kalau kita pengen selamat dalam perjalanan kita, maka pastinya kita butuh panduan. Iya enggak, Bu? Ibu-ibu kalau mau berjalan saja ke sebuah tujuan, tadi saya ya, dari rumah ke sini, saya pakai Google Map. Ya, suami sambil nyetir sambil pakai Google Map. Kenapa kita pakai Google Map? Agar tidak kesasar, ya kan? Agar kita bisa lebih cepat. Maka dari itu, ketika kita akan menuju negeri akhirat, kita harus memiliki panduan. Dan panduan seorang muslimah ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis-hadis sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibu-ibu, ketika di bulan Ramadan ini, yuk 1 kali 24 jam yang Allah berikan kepada kita, kita bagi. Ada kalanya kita baca Al-Quran, ada kalanya kita baca tafsirnya. Subhanallah. Kalau ibu-ibu tanya, berarti mana yang terbaik? Baca Al-Quran atau tadabbur? Dua-duanya bisa dilakukan. Asal kita bisa mengatur waktu dengan baik. Bu, kalau ibu-ibu itu baca Al-Quran, tahu maknanya, ngerti apa yang dimaksud, yang ada derayan air mata itu terus mengalir. Ibu pernah dengar nggak imam tarawih baca Al-Fatihah saja, ketika mereka membaca ihdinas siratal mustaqim, baca satu ayat sampai nangis? Pernah nggak? Pernah dengar imam salat tarawih baca Al-Fatihah sampai nangis? Kira-kira menurut ibu-ibu kenapa mereka itu nangis? Karena paham maknanya. Jamaah belakangnya, ibu-ibu di belakangnya pada nangis. Kira-kira nangisnya paham makna atau baperan? Yang lain pada nangis, masa saya nggak nangis? Ya, akhirnya ikut nangis. Subhanallah. Tapi beda ikut nangisnya. Subhanallah. Dan ketika kita itu bisa memahami Al-Quran, ibu-ibu, Allah akan lembutkan hati kita. Allah akan lembutkan hati kita. Subhanallah. Maka perlu 1 kali 24 jam di bulan Ramadan kita bagi. Ya, kita bagi waktu untuk membaca Al-Quran dan waktu untuk mentadaburi. Minimal, walaupun kita tidak bisa membaca secara detail tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, maka minimal kita baca terjemahannya agar kita lebih paham dalam membaca Al-Quran. Dan lebih dalam lagi, ibu-ibu, belajar bahasa Arab. Apa tujuan utama kita belajar bahasa Arab? Agar bisa memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik, setelah kita tahu amal ibadah terbaik kita di bulan Ramadan, dari mulai puasa, dari mulai membaca Al-Quran, kemudian yang terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah memberi makan untuk orang yang berbuka puasa. Ya, karena ini adalah sebuah amal salih yang pahalanya luar biasa. Ya. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Subhanallah. Dan ini ibu-ibu bisa dilakukan oleh kita ketika kita sedang haid, ketika kita sedang nifas di bulan Ramadan. Kemarin ketika saya mengisi kajian offline ya di daerah Prambanan, ada yang bertanya ibu-ibu, saya masih ingat ya, belum lama ini, Ustazah, gimana caranya memaksimalkan Ramadan ketika dalam keadaan haid? Apa saja amalannya? Saya katakan amalannya bisa kita buat makan, kasih ke orang untuk berbuka puasa.
Subhanallah Bu, misalnya ibu setiap hari kasih 10 saja, tapi istiqomah, misal kasih makan orang berbuka puasa 10 setiap hari. Artinya ibu-ibu dapat pahala hari itu 11 puasa. Kalau misalnya suami kita dapat 1 jatah puasanya, kita dapat berapa? 11 pahala berpuasa. Atau misalnya ibu-ibu di rumah masak, kita ya para ibu-ibu, kita ingin menghadirkan menu yang sehat, menu yang thayyib, yang baik untuk keluarga besar kita. Misalnya di rumah ada 5 orang, anak kita, suami kita semuanya puasa, maka ketahuilah ibu-ibu setiap hari panen pahala puasa dapat 6, ibu sendiri dan 5 keluarga yang ada di rumah tersebut. Subhanallah. Jadi harusnya ketika kita menyiapkan hidangan berbuka puasa, harusnya kita happy, senang, karena disitulah kita mendapatkan kesempatan untuk banyak mendapatkan pahala puasa. Ya subhanallah. Baik, setelah kita paham betul apa yang bisa kita lakukan dari amalan terbaik ketika datang bulan Ramadan, maka amalan terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ibu-ibu adalah berumrah. Kenapa saya katakan umrah? Bagi siapapun ibu-ibu yang Allah berikan kesempatan untuk beribadah umrah, jangan pernah ditunda, karena kita tidak tahu kapan ibadah umrah itu akhirnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil hikmah dari pandemi kemarin ya. Subhanallah, berapa tahun tuh orang mau umroh nggak dapat umroh, 2 tahun ya. Subhanallah. Saya dengar dari seorang ibu yang biasa bolak-balik umroh, katanya, ya Allah rindu banget pengen sholat di depan Ka'bah. Ya Allah rindu banget pengen sholat di Masjid Nabawi. Ya subhanallah. Hikmahnya, ibu-ibu yang biasa suka bolak-balik umroh kemudian tidak ada umroh selama 2 tahun, hikmahnya ketika balik lagi ke sana dia akan semakin khusyuk salatnya, semakin rindu yang sangat membuncah untuk bisa berjumpa dengan Masjidil Haram, dengan Masjid Nabawi. Kenapa saya tekankan di bulan Ramadan ini ibadah yang harus kita lakukan kalau kita diberikan kemampuan untuk umrah? Karena yang namanya pahala umrah di bulan Ramadan berbeda dengan pahala umrah di bulan-bulan lainnya. Pahala umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berdoa di pagi hari yang mulia ini, siapapun dari ibu-ibu yang hadir saat ini yang pernah ibadah umrah ke sana, semoga Allah panggil kembali untuk ke sana. Yang belum pernah ibadah umrah, semoga Allah mampukan untuk bisa berumrah, untuk bisa berhaji. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha memampukan bagi hambanya. Teruslah berbaik sangka kepada Allah, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Baik, kemudian setelah kita pahami apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, maka ketika akan ada, misalnya selesai bulan Ramadan, ada kesempatan untuk beribadah puasa sunnah di bulan Syawal. Ya, kita dihidupkan nih oleh Allah berada di bulan Syawal. Maka apa yang bisa kita lakukan dari amalan terbaik? Yaitu beribadah puasa di bulan Syawal. Ya, 6 hari puasa di bulan Syawal disertai dengan puasa Ramadan yang telah kita tunaikan sama dengan pahalanya 1 tahun puasa. Subhanallah. Jadi tidak harus kita puasa 1 tahun 360 hari. Subhanallah, kebaikan Allah berikan kepada kita. Kita puasa di bulan Ramadan, lanjut puasa Syawal, maka pahalanya seperti kita puasa 1 tahun penuh. Subhanallah. Pengen apa mboten Bu? Pengen. Maka kalau misalnya ibu-ibu bulan Syawal sudah tiba, jangan kita tunda-tunda untuk beribadah puasa. Bagaimana untuk kita para wanita? Apa yang didahulukan? Biasanya ini ada pertanyaan. Apa yang didahulukan? Apakah didahulukan mengqadha dulu atau puasa Syawal dulu? Kayaknya banyak yang ngangguk-ngangguk. Artinya ada pertanyaan ya. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, kalau misalnya ibu-ibu punya hutang puasa, yang namanya perempuan kan kadang haid ya. Misalnya hutang puasanya 7 hari, saya ambil keumuman para wanita biasanya kalau haid 7 hari. Maka yang dilakukan kata Syekh Utsaimin, buru-buru cepat-cepat qadha dulu. Ya, qadha dulu 7 hari di bulan Syawal cepat-cepat, baru setelah itu puasa sunnah.
Ya, lanjut puasa sunnah. Tapi kalau misalnya waktunya sudah mepet, ibu-ibu di bulan Syawal itu biasanya kan kalau awal-awal bulan Syawal, ibu-ibu berkunjung silaturahim ke sana kemari, belum sempat untuk beribadah puasa. Giliran mau keluar dari bulan Syawal baru keinget 6 hari lagi keluar dari bulan Syawal baru keinget pengen puasa. Maka apa yang didahulukan? Yang didahulukan adalah ibadah sunnah dulu. Karena nanti kalau nggak didahulukan ibadah sunnah keluar dari bulan Syawal, dia sudah nggak bisa dapat pahalanya. Baru kemudian yang wajib. Jadi tingkatannya begitu ya, yang wajib dulu, kalau masih longgar waktunya baru yang sunnah. Tapi kalau sudah mepet waktu Syawalnya, yang sunnah dulu baru yang wajib. Ya subhanallah. Begitu pula dengan ibadah-ibadah puasa lainnya. Baik puasa di bulan Muharram, ada puasa Tasi'ah dan Asyura. Baik puasa di awal-awal bulan Dzulhijjah, dan nanti di sana ada puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah kita beribadah puasa, dan puasa-puasa yang lainnya, puasa Senin Kamis, puasa Daud misalnya, kalau kita bisa maka itu adalah amalan yang terbaik. Kemudian poin yang pertama sudah kita bahas. Poin yang kedua, ya, apa amalan terbaik yang bisa kita lakukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat. Kata Rasulullah SAW, ya, ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Maka Rasulullah SAW itu sangat mengetahui apa serta kondisi para sahabatnya. Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau punya orang tua? Kemudian sahabat ini menjawab, iya ya Rasulullah, saya punya orang tua. Kemudian kata Rasulullah SAW, berarti amalan yang terbaik untukmu saat ini adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini menunjukkan keagungan yang luar biasa dari berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, sungguh ketika Allah berikan kepada kita orang tua yang masih hidup, berbahagialah karena pintu surga terbuka lebar-lebar. Jangan pernah kita mengatakan sesuatu yang menyakitkan dalam diri orang tua kita. Berbaktilah kepada kedua orang tua, karena sesungguhnya orang tua kita yang telah menyayangi kita dari waktu kecil sampai kita dewasa, mereka tidak mengharapkan apa-apa dari kita kecuali mereka mengharapkan doa dan perhatian kita. Jangan pernah kita merasa lelah untuk bisa merawat kedua orang tua, sebagaimana orang tua juga tidak pernah merasa lelah ketika merawat kita dari kecil. Banyak-banyak berdoa untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan bakti kepada kedua orang tua bisa kita lakukan ketika orang tua kita masih hidup atau orang tua kita sudah meninggal dunia. Subhanallah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salas." Kalau kita nih Bu sudah meninggalkan dunia yang fana dan kita sudah terbujur kaku di kubur, kita masing-masing sudah berada di kubur dengan kain kafan kita, maka kita tidak bisa lagi untuk beribadah salat, kita sudah tidak bisa lagi baca Al-Quran, kita sudah tidak bisa lagi bersedekah, kita sudah tidak bisa lagi taat kepada suami kita. Yang hanya kita harapkan di hadapan Allah adalah amalan-amalan yang dulu pernah kita lakukan di dunia. Apa di antaranya? Di antaranya adalah kita memiliki anak-anak yang saleh. Maka anak-anak yang saleh inilah yang akan mendoakan kedua orang tuanya, dan doanya sampai. Subhanallah. Bagaimana kita akan mendapatkan anak yang saleh yang mau mendoakan kita ketika kita sudah terbujur kaku di kubur? Tidak lain kecuali dengan jalan ketika kita masih menjadi seorang ibu. Didik anak-anak kita untuk mengenal Allah. Didik anak-anak kita untuk lebih mengenal agama mereka. Didik dan dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dari anak seorang muslim dan muslimah yang dia dekat dengan Allah, mengenal agamanya, maka kelak Allah akan salihkan. Kalau kita pengen punya anak-anak yang salih dan salihah, yang kelak mendoakan kita ketika kita sudah tiada, maka ajarkan mereka untuk berbakti kepada neneknya, karena apa yang mereka lihat saat ini menjadi bekal dalam diri mereka ketika kita sudah tidak ada. Subhanallah. Kadang ya Bu, yang namanya nasihat kepada anak itu bukan hanya dengan lisan,
tapi lebih manjur dengan perbuatan kita. Hari ini misalnya kita punya orang tua, kemudian kita berbakti, ajarkan anak-anak kita untuk berbuat baik kepada neneknya, ajarkan anak-anak kita untuk sopan kepada neneknya. Dimulai dari dalam diri kita. Kita tidak pernah berkata kasar kepada orang tua kita. Kita senantiasa menyayangi mereka. Kita senantiasa memberikan apa yang mereka inginkan selagi kita mampu. Maka anak-anak kita pun akan meniru. Dan kelak kalau kita meninggal dunia, Allah solihkan mereka. Subhanallah. Ketahuilah wahai saudariku, kalau kita pengen punya anak yang salih dan salihah yang mendoakan kita, maka pantaskan diri kita hari ini untuk banyak-banyak menambah amal salih kita, agar kelak Allah salihkan anak keturunan kita. Subhanallah, Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau senantiasa menambah salat beliau. Apa yang dikatakan oleh beliau? Ini pelajaran penting. Kata beliau, Bu, ketika ditanya oleh kawannya, untuk apa engkau tambah salatmu? Kata beliau, aku ingin ketika aku menambah salatku, aku ingin Allah mensalihkan anak keturunanku. Subhanallah. Jadi hari ini tugas kita adalah menambah salat kita, menambah sedekah kita, menambah untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Karena kita ingin Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam hati anak keturunan kita, Allah salihkan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya anak keturunan yang salih dan salihah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak akan mempersatukan kita semuanya dengan anak keturunan kita di surga Firdaus tertinggi. Amin. Allahumma amin. Nanti untuk masalah parenting ini enggak cukup waktunya kalau saya berbicara panjang lebar di sini. Monggo ibu-ibu bisa ngaji di YouTube di Mutiara Hikmah Official, insyaallah di situ sudah ada dari usia bayi sampai usia ibu-ibu mengantarkan anak-anak ke jenjang pernikahan. Ya, itu sudah komplit. Ya, Masya Allah. Monggo. Ada suara saya ada nanti insya Allah di sana. Baik. Kemudian apa yang bisa kita lakukan selain dari birrul walidain? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal, yang paling utama? Kan kita mau belajar amal-amal yang terbaik. Maka Rasulullah SAW mengatakan as-salah, salat. Ya subhanallah, as-salah, salat yang itu adalah amalan yang terbaik. Masalahnya, Bu, salat kita itu sudah baik belum? Salat kita itu sudah sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan sallu kama raaitumuni usalli? Kata Rasulullah SAW, salatlah sebagaimana engkau melihat diriku salat. Artinya, kalau kita pengen ibadah salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen salat kita adalah salat yang terbaik yang bisa kita lakukan di dunia ini, berarti kita harus belajar kembali bagaimana tata cara salat yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Dan pastinya sebelum kita belajar bagaimana tata cara salat yang benar, kita juga harus belajar bagaimana wudu yang benar. Ya, subhanallah. Kenapa? Karena kita pengen salat kita itu yang terbaik. Ya, subhanallah. Kita pengen, Bu, salat yang kita lakukan di dunia ini tidak sia-sia. Karena besok ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, amalan yang ditanya pertama kali adalah urusan salat. Orang kalau salatnya sudah benar, maka salatnya bisa mencegah dirinya dari berbuat kemungkaran. Orang kalau salatnya sudah benar, maka hatinya akan tenang. Ya, subhanallah. Orang kalau salatnya benar, maka enggak ada di pikirannya ingat barang yang sudah hilang lama. Ya, karena terkadang ibu hilang kunci enggak ketemu-temu, pas salat Allahu Akbar, setan langsung bilang kuncinya di sana gitu ya. Habis salat dicari benar kuncinya ada. Berarti salat kita belum khusyuk. Ya, subhanallah. Ada kira-kira yang begitu ya, Bu ya? Subhanallah. Baik, kemudian amal apa lagi yang bisa kita lakukan dari amalan terbaik kita? Subhanallah. Ini juga yang paling penting. Amalan yang amalan tersebut bermanfaat untuk orang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang banyak. Subhanallah. Jadi Bu, jadilah kita pribadi-pribadi yang meninggalkan kenangan yang baik, jejak-jejak yang baik sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Jadilah kita pribadi-pribadi yang kelak ketika kita sudah nggak ada lagi di dunia, kita dirindukan oleh banyak orang. Ibu pernah nggak berjumpa dengan seorang muslimah, seorang ibu yang dia itu subhanallah ringan tangan. Kalau misalnya masjid mengadakan kegiatan, dia bilang sebelum kita minta bantuan, ada yang bisa dibantu gitu ya. Gimana dengan snacknya? Sudah siap belum? Bagaimana dengan sound systemnya? Bagaimana dengan ustadzanya? Ada nggak ibu-ibu tipemu begitu? Pernah ketemu nggak? Kalau misalnya ada ya tetangganya mengadakan sebuah acara, misalnya mau nikahin anaknya, ibu itu datang, ada yang bisa dibantu Jeng, ada yang bisa dibantu Omah gitu ya. Kalau generasi depan, ada yang bisa dibantu Besti gitu ya. Oh iya, saya masih kurang ini gitu ya, kurang untuk besok nikahin anakku. Alhamdulillah saya punya tabungan, boleh silahkan pakai dulu tabungan saya. Misal contoh Bu, contoh. Atau misalnya ibu lagi renov rumah, terus ibu itu datang, Mbak Yu, alhamdulillah nih, subhanallah, orang yang hatinya bersih begini, lihat tetangganya renov rumah bilang begini, Mbak Yu, alhamdulillah derek bingah gitu ya, begitu ya Bu ya, derek bingah jenengan bisa renov rumah, semoga Allah berikan keberkahan dalam rumah jenengan. Kalau bisa saya mau bantu, selama tukangnya ada di sini saya yang bayarin. Kira-kira ada nggak jenis ibu yang kayak gitu sekarang? Ada. Subhanallah, ya Masya Allah. Atau misalnya nih yang generasi depan-depan, Besti gitu ya, misalnya selama bulan Ramadan nggak usah masak gitu ya, setiap hari saya antarkan jamuan hidangan terbaik gitu ya, Masya Allah. Nah Bu, ibu ini suatu hari meninggal. Ibu yang baik ini suatu hari dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia. Kira-kira Bu, kalau ibu bertemu nih dengan jenis ibu yang seperti ini, kalau ada, kira-kira sedih nggak Bu? Kehilangan nggak? Pakai banget kan Bu? Ya Allah, dia kan baik banget. Dulu waktu saya mau menikahkan putri saya, dia datang bawa tabungannya. Waktu saya renov rumah, bayarin tukangnya, ya kan? Ya Allah, dia kembali kepada Engkau. Dirindukan oleh banyak orang. Subhanallah. Kita mau nggak jadi pribadi-pribadi yang begitu Bu? Kalau mau, ayo bergerak gitu ya. Subhanallah. Jadi sekarang pikir kita baik-baik. Semua kita beda-beda. Apa sih yang Allah titipkan kepada kita masing-masing? Kita nanti pulang ke rumah tuh kita sholat ya, terus diem. Ya Allah, kira-kira nih ya Allah, apa sih yang bisa saya bagi untuk orang lain? Ya, nggak semuanya ibu-ibu tuh harus jadi ustadzah. Nggak semuanya. Nggak semuanya ibu-ibu itu harus jadi misalnya tadi yang bayarin tukang. Misalnya kadang kan nggak punya harta, ya kan? Tapi pasti saya yakin ibu-ibu punya waktu. Siapa di antara ibu-ibu di sini yang nggak punya waktu? Semuanya punya. Maka wahai Rabbu, Engkau telah berikan jatah waktu untukku. Ya Allah, saya mau waktu yang Engkau bagi 1 kali 24 jam aku berikan untuk ibu-ibu yang lain. Ya subhanallah. Subhanallah ibu-ibu, hari ini nih ya, kalaupun kita nggak punya uang untuk bisa kita bagi, nggak bisa bikin makanan karena nggak ada dana, kita punya waktu untuk dengerin curhatan para besti itu sudah senang. Apalagi yang namanya omah-omah, ya biasanya kebutuhan mereka itu ingin didengarkan, sebagaimana kebutuhan anak kecil kalau lagi curhat kepada ibunya. Ya subhanallah, begitukah Bu? Iya. Jadi nggak apa-apa, ibu-ibu datengin omah-omah, Omah, saya punya waktu nih 1 jam, ya. Kira-kira butuh saya apa enggak gitu ya? Saya siap 1 jam, sudah izin ke suami. Monggo kalau mau berkata-kata, mau curhat, saya siap. Ya, subhanallah, Allahu Akbar. Yuk, saya yakin ya ibu-ibu tuh ada yang punya keterampilan, apapun keterampilannya, baik itu keterampilan memasak, keterampilan menjahit, keterampilan apapun yang Allah berikan kepada ibu-ibu, bagi kepada yang lain. Subhanallah, kaidahnya begini Bu, semakin sering kita membagi apa yang Allah titipkan kepada kita, maka semakin banyak Allah akan kasih ke kita. Ya subhanallah. Atau misalnya nih, ibu-ibu bisa baca Al-Quran, Allah kasih rizki bisa baca Al-Quran. Tetangganya datang, Bu, saya tuh gak bisa baca Al-Quran, Bu, yo tolong ajarin saya Bu, gitu ya.
Baca Al-Qur'annya masih alif lam, ya, masih yatata'ata bahasa Arabnya, masih terbata-bata. Subhanallah Bu, kalau kita pengen menjadi manusia terbaik di hadapan Allah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka ibu akan katakan, alhamdulillah, ketika tetangganya datang, tolong ajarkan saya Al-Qur'an. Alhamdulillah, aku bersyukur kepadamu wahai Rabbku yang telah memberikan kesempatan aku untuk mengajarkan ibu ini, dan aku ingin menjadi orang terbaik di hadapanmu. Sini Bu, saya mau mengajarkan. Ayo, nanti ibu selesai saya kasih hadiah. Wah, ibunya datang lagi, semangat lagi untuk ngaji Al-Quran. Masya Allah. Siap ibu-ibu PR, ya, tulis PR-nya. Tapi PR-nya nanti nggak akan saya koreksi, ya. Pulang tulis. Kira-kira apa ya yang bisa bermanfaat untuk tetangga saya? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa saya lakukan agar saya itu menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama? Ya, subhanallah. Baik. Kemudian apa yang bisa kita lakukan di dunia? Amalan terbaik apa yang bisa kita lakukan? Subhanallah, amalan yang terbaik yang tadi saya sebutkan, idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salas. Ada 3 amalan yang bisa kita lakukan di dunia ini dan pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang bisa kita lakukan di antaranya, kata Rasulullah SAW, adalah sedekatun jariyah. Bu, yang namanya harta itu sejatinya bukan milik kita. Harta yang Allah titipkan itu hanyalah pinjaman dari Allah. Maka ketika Allah meminjamkan harta kepada kita, jadikan harta yang Allah pinjamkan kepada kita, kita kembalikan lagi untuk memperbanyak sedekah kita. Ya, kalau ada masjid dibangun, kita ikut bangun masjid. Ya, bahkan subhanallah, Rasulullah SAW pernah mengatakan, pernah bersabda, man banal masjid, siapapun di antara hamba Allah yang ia membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan yang semisal nanti di surga dengan bangunan yang ia bangun di atas permukaan dunia ini, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada misalnya di antara sedekah jariyah itu ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu beli mushaf, tahu mushaf Al-Qur'an, kemudian ibu bagi-bagikan untuk para penghafal Al-Qur'an, ini juga termasuk sedekah jariyah. Subhanallah, ibu-ibu yang dia membeli Al-Quran dibagikan untuk para penghafal Al-Quran, artinya ini ibu yang cerdas. Kenapa saya katakan ini adalah ibu yang cerdas? Karena ketika ia lisannya tidak membaca Al-Quran, ia telah bagi Al-Quran untuk para penghafal Al-Quran, dan yang para penghafal Al-Quran itu baca Al-Quran dari kita dapat pahalanya. Dan yang namanya orang penghafal Al-Quran tuh Bu, baca Al-Quran kalau sudah selesai 30 juz bukan cuma 1 lembar, bukan cuma 2 lembar, tapi berjuz-juz. Kita mau nggak dapat pahalanya berjuz-juz membaca Al-Quran? Orang kita cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah dapat 190 kebaikan. Bagaimana para penghafal Al-Quran itu murojaah Al-Qurannya? Jadi kalau kita punya uang 100.000 nih Bu di tangan kita, boleh kita beli mushaf, kita bagi untuk para penghafal Quran. Maka pahalanya selagi itu Al-Quran dipakai, selagi Al-Quran itu dibaca oleh para penghafal Quran, kita juga kecipratan pahalanya. Subhanallah. Atau di antara sedekah jariyah adalah menggali sumur. Ya. Jadi kalau ada proyek akhirat, ibu dengar, oh di Gunung Kidul kekurangan air, yang deket aja, ya. Di sana ada pembuatan sumur, misalnya. Tidak apa-apa, kita ikut tuh proyek akhirat. Ya, harta yang Allah titipkan kita ikut. Subhanallah. Selagi sumur itu dipergunakan oleh orang banyak, Bu, airnya bisa diminum, bisa dipakai untuk mandi, bisa dipakai untuk mencuci misalnya, maka kita pun dapat pahalanya walaupun kita sudah terbujur kaku di kubur. Subhanallah. Termasuk diantaranya dari sedekah jariyah adalah mengalirkan air. Ya, kalau misalnya di luar Pulau Jawa misalnya ada proyek bikin saluran-saluran air misalnya, maka kita ikut proyek tersebut, karena selagi saluran air itu dipakai maka kita dapat pahalanya. Subhanallah, ya, Allahu Akbar. Dan yang terakhir sebelum saya menutup kajian, amal apa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amal al-ilmun yuntafa' bih, ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Kalau kita nggak punya Bu,
apa yang akan kita beri? Kita nggak bisa memberikan apa-apa. Kalau kita pengen ilmu kita itu bermanfaat, maka yang pertama kali harus kita lakukan sering-sering datang ke majelis ilmu. Sering-sering kita belajar agama. Karena yang namanya belajar agama itu adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana Allah telah mewajibkan kita untuk menggunakan kerudung, sebagaimana Allah telah mewajibkan kita untuk beribadah salat, maka sesungguhnya Allah juga yang mewajibkan kita untuk menuntut ilmu agama. Dan jadikan belajar ilmu agama itu sebagai prioritas di dalam kehidupan kita, bukan sebagai sambilan. Karena banyak orang-orang di luar sana yang justru menjadikan belajar ilmu agama itu adalah sebuah sambilan, sebuah sampingan, bukan sebagai prioritas. Padahal yang namanya ilmu itu kita butuhkan, sebagaimana Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ilmu itu dibutuhkan setiap waktu. Bahkan kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih banyak daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Subhanallah. Ibu kalau makan dan minum di sini berapa kali toh sehari? 3 kali ya. Itu maksimal. Karena ibu bilang kita orang Indonesia itu nggak nyebut makan kalau belum makan nasi ya. Padahal kan definisi makan sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut. Ya nggak? Makan nasinya 3 kali. Ngemilnya berapa kali? Berkali-kali, ya kan? Dan kebutuhan ilmu, ya, kebutuhan kita kepada ilmu setiap hari itu lebih banyak daripada makan dan minum. Ya subhanallah. Ketika Allah berikan rizki kepada ibu, dan yang namanya rizki itu bukan hanya uang, bukan hanya materi. Ilmu yang bermanfaat itu juga rizki. Kemudian kita bagi kepada orang lain. Yang namanya membagi ilmu itu, Bu, nggak ada syaratnya harus jadi ustadz atau ustadzah, tidak. Kita tahu ilmu sedikit, kita bagi ke yang lain. Caranya yang baik. Ketika kita ingin menyampaikan ilmu, ketika kita ingin menyampaikan nasihat, ketika kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, maka pakai cara bil hikmati wal mau'izah. Caranya tuh yang baik, caranya yang baik. Terkadang ilmu bagus, nasihat bagus, kalau menyampaikannya salah, itu bukannya diterima, tetapi malah menjadi sebuah bumerang. Ya subhanallah. Belajar lagi bagaimana cara menyampaikan ilmu yang baik, bagaimana cara menyampaikan nasihat yang baik. Nasihatilah semua yang ada di depan kita itu dari hati kita. Karena apa yang disampaikan dari hati pasti akan jatuh ke dalam hati. Jangan pernah kita menyombongkan diri kita dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Sesungguhnya ketika kita keluar dari rahim ibu kita, kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah yang memberi ilmu kepada kita. Allah jualah yang memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu. Kembali lagi kepada Allah dan katakan, hadza min fadli rabbi. Semua ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai kita semuanya. Tidaklah kita keluar dari Ramadan ini kecuali Allah telah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.